Oke, sekarang kita lagi di salah satu Banjar ya, di Kesiman, ya Banjar Ujung Kesiman ya. Ini dia salah satu ogoh-ogoh yang masuk 16 besar ya, tarung bebas di Kota Denpasar. Ya, ini kita yang dengan salah satu pemudanya ya, mungkin bisa diperkenalkan dirinya, Bli. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Ido Agus Panji Winangun. Biasa saya dipanggil? Di sini, biasa dipanggil Gus Panji. Gus Panji. Ya. Saya di sini selaku Ketua Sekatruno Binayaka Dharma Banjar Ujung Kesiman. Banjar Ujung Kesiman ya. Nah, ini kan masuk nominasi ini di Kota Denpasar Ya. 16 besar. Nah, tarung bebas lagi ya. Nah, gimana nih gimana perasaan teman-teman waktu masuk nih pada saat nonton live ini ke? Waduh, itu perasaannya campur aduk sekali antara deg-degan, senang. Pokoknya campur aduk deh. Pokoknya tidak bisa dijelaskan, tapi kalau teman-teman bisa lihat video reaction itu. Oh ya, ada mungkin seksikan videonya. di sana. Ya, Di Instagramnya ya. Gimana realnya kita Happy-nya ya. aduh nggak bisa berkata-kata. Karena teman-teman kan juga maksimal sekali memaksimalkan Ya, proses bagus, ya. ini. Karena kita kan juga pesimisnya kita nggak pakai mesin kan. Oh, ini nggak pakai mesin. Ini nggak pakai mesin. Karena kan mungkin banjar-banjar di banjar lain mungkin dia pakai teknologi. Di sana kita merasa agak pesimis sedikit. Ya. Takutnya nanti mungkin kita kalah di Bagian teknologi itu, atau gimana gitu. Dan juga ini ya nggak konstruksi juga ya, ekstrim juga ya nggak. Ya ada ekstrim juga kan, tapi ternyata ya bukan itu tolak ukur utamanya dalam penilaian. Gitu. Oke, nah ini di belakang kita nih, wih gede banget. Ada 3 karakter ya, gogoh ya. Iya, 3 Nah, karakter. apa nih konsep apa yang diangkat sekarang nih Banjar Ujung Kesiman tahun ini? Di Nyepi Saka 1947 kita Sekatruno Binayaka Dharma mengangkat konsep kematian Gatot Kaca. Ya. Kematian Gatot Kaca dengan judul Ambreh Konta. Ambreh Konta. 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 Oke. Ambreh itu yang berarti mencari. Konta itu ada 2 makna di dalam sinopsis. Konta yang pertama itu senjata dari Karna, pusaka Karna yang anugerah dari para dewa untuk Karna. Konta yang kedua kon dan te yang artinya beritahulah. Beritahulah di sini mendeskripsikan pengabdian Gatot Kaca terhadap kedua orang tuanya. Karena Gatot Kaca pernah berkata kepada Bima, Aji, bidanja Aji nemu bahaya, Aji perlu bantuan tiang, panggil tiang. Di sanalah kita mengangkat konsep kon dan to yang artinya beritahulah pengabdian Gatot Kaca kepada Sang Bima. Bima ini adalah Pinaka Guru Rupaka. Di sana kita deskripsikan ke dalam seni ogoh-ogoh Ambreh Konta ini. Ambreh Konta. Ya, ini ada 3 karakter ya, berarti ini 3 karakter. si Bimanya. Ini Gatot Kaca. Si Gatot Kacanya, maaf. Kaca. Yang gede Bima. Yang Dan ini Hidimbinya. Ibunya, Hidimbi. Ibunya Gatot Kaca, istrinya Bima. Ya. Ini Hidimbi ceritanya ini ya. Ini Hidimbi ceritanya. Sedang sad Sedang ya, sedih. Sad. Sedih Ibunya, melihat anaknya gugur di medan perang. Berarti ceritanya latar belakangnya ini ya, Kurusetra ya berarti. Kurusetra. Ini ceritanya Oke. di medan perang Kurusetra. Medan perang. Oke. Nah, kenapa Niki mengangkat konsep ogoh-ogoh yang tahun Niki? Ya. Dari mana Sebenarnya kita memulai dengan Bima ini dari 2016 sebenarnya. Oh ya, sempat Iya. bikin 2016 kita mengangkat judul Hidimantaka di mana Bima yang diasingkan ke hutan. Setelah itu bertemu dengan Raja Raksasa yang dimana Bima mengalahkan Raja Raksasa itu keluarganya Hidimbi ini. Habis itu
Di 2023 kalau tidak salah, kita mengangkat konsep Jabang Tetuko atau lahirnya Gatot Kaca. Setelah Nah, ini itu, kayak gogohnya ya, yang lupa juga. ya ada logo satu gini bawa. Oh ya, yang ingetin ya, Ya. yang ini. Berlanjut ceritanya kan ke Jabang Tetuko, mungkin setelah Bima mengalahkan kakaknya Hidimbi, mungkin dia menikah. Menikahlah mereka. Habis itu 2023 kita mengangkat judul Jabang Tetuko. Itu lahirnya Gatot Kaca. Setelah itu di tahun 2025 ini Ya, kita sekarang ini. mengangkat judul Gugurnya Gatot Kaca. Gugurnya Jadinya Gatot berlanjut ceritanya. Oke. Ini banyak nih ada senjata-senjata nih di Ya, ini ceritanya peperangan. cerita perang lah. ya. Ada tameng, ada anak panah, dan ada gadanya Bima. Di belakang sana Iya, ya. itu oke, gadanya ya. Bima. Ketika anaknya jatuh kan dia lepas gadanya, Ya, dia angkat anaknya. Angkat Gatot Kaca. Iya. Nah, dari kapan nih teman-teman bikin ogoh-ogoh ini? Berproses ya? Ya, berprosesnya. Kalau tidak salah kita mulai Nuasen. dari Nuasen bulan Desember. Desember. 2000, tahun lalu lah. 2024 ya. 2024 ya. 2024. Desember 2024. Ya, karena kita udah lama sekali vakum Vakum lah. ya. Istilahnya vakum. Nah, sekarang saya mengajak teman-teman, yuk kita serius Gas. sekali yuk. Ah. Sekali mumpung sistemnya kata rumor waktu itu kan terang bebas nih. Ya. Gitu. Jadinya coba aja kita buat yang maksimal. Ya masalah juara itu kan bonus ya, masuk atau enggaknya. Kita awalnya memang buat yang maksimal supaya kita puas saja berkarya. Asungkaro aja hasilnya sesuai, tidak menghayati Asungkaro ya. usaha. Bisa nomor berapa ya kemarin ya nilainya? Niko? Kita kalau nggak salah kita masuk di nominasi 7. Nomor 7 ya. Ya. Nomor 7 dari dari 254. ya, 254. Saya nggak nyangka sih sebenarnya itu bisa nomor 7. Kita sama teman-teman udah pesimis sekali karena itu udah yang seperti di awal saya bilang tadi kan, kita nggak pakai teknologi, rancang bangun kita nggak ada ekstrim Ya. gitu. Itu yang membuat saya dan teman-teman pesimis. Oke, berarti teman-teman fokusnya di mana nih? Kan sudah nggak ini ke anatomi berarti ya. Ya kita lebih memfokuskan ke anatomi karena menurut saya dan teman-teman ogoh-ogoh itu ya seperti ini modelnya. Bentuknya, Anatominya harus jelas, bagaimana karakter tapalnya dengan Ekspresi, situasi, ya. ekspresi. Sekarang kita mengangkat sinopsis apa, cerita sinopsisnya bagaimana, minimal Gambarkan. ekspresinya atau visualisasi ogoh-ogohnya sesuai dengan sinopsisnya. Kita lebih fokusnya ke sana, gitu. Kita lebih fokusnya ke sana, gimana cara kita memvisualisasikan kesedihan Bima dan Hidimbi ini ketika anaknya itu gugur di medan perang. Kita lebih fokusnya ke sana. Itu. Ya, karakternya Ya, sedih, ini kayak sedih, kayak- sama marah. ya gedek kayak gitu. Getek ya, getek kalau bahasa Bali gedek. gitu. Anak saya mati gitu. Oke, ini mana? Ini udah lepas ya juga ya. Ya ini Tanggal- gulungannya udah lepas. Gitu. Oke, anatomi ya emang. Anatominya mantep nih. Yang lihat nih. Iya. Bentuk-bentukan badannya, otot-ototnya, Iya. Nike juga udah mantep sekali. Nah, sekarang teman-teman kan tentunya bakal parade ya. Ya. Di mana? Di Catur Muka. Caturmuka. Nah, di Kesang Fest nanti tanggal 21 Tenggara. Nah, teman-teman dapat nomor undi berapa nih di sana? Kalau Banjar Ujung dapat nomor undi 13. 13 ya. 13. Jadi buat teman-teman ya yang mau nonton ya penampilan dari teman-teman ST Binaya Kedarmo ya bisa ditonton ya. Itu di nomor 13 ya. Jangan lupa 13. 13. Mungkin agak malam ya, mungkin ya agak Mungkin. ya karena 16 ogoh-ogoh loh. 16 ogoh-ogoh, kita nomor 3 nomor 4 ya. Ya, 4 dari terakhir. Jadi kalian bakal loading ya? Gitu ya. Loading. Kita bakal loading sesuai jadwal sih. Jadwal yang diinfokan oleh panitia. Besok tanggal 20. Tanggal 20 Jam berapa kira-kira? mulai start jam 11 malam. Jam 11 malam.
Wih. Kita latihan dulu lah. Ngepush ya. Ngepush dulu karena kan juga mepet juga kan. Ya, pengumuman. Pengumuman dapat waktu 3 hari aja. Ya, besoknya TM. DM. Waktu dikit. Waktu dikit. Ya, mau nggak mau memang harus dipush. Ngepush ya. Ini banyak loh, ada banyak nih. Wah, ada warga-warganya juga ya. Yang udah penuh-penuhnya. Adik-adik juga ini kayak lagi bikin properti juga ya. Iya. Ya gitu. Kita di sini melibatkan semua elemen sih. Semua SPM. Dari kalangan anak-anak, Sekatruna, sampai penglingsir modelnya Banjar lah, warga Banjar. Karena mereka semua ini antusias sekali, semangat sekali ketika tahu bahwa Banjarujung itu lolos ke kota Indonesia di sebelum 16 besar. Sebuah ini ya, kebanggaan tersendiri lah. Pagi juga mewakilin Kesiman. Satu-satunya di Kesiman ya. Kesiman. Kesiman, Denpasar Timur juga ya. 4 di Denpasar Timur. Ya, 4 di Denpasar Timur, kita satu-satunya di Kesiman. Ya. Ini dari bahan-bahan ini Cang lihat ada berapa bahan nih kini? Ini ada ingko, kita pakai bahan alami. Ada ingko, ada tempeh namanya. Ini tali rotan. Setelah itu ini payasannya pakai clay. Oh, ini payasannya clay. Ya, clay. Habis itu ada tali rotan juga. Habis itu di sininya isi apa ya namanya? tempat pejati itu apa namanya ya? Oh, yang di Besek. Ya, besek ya. Besek. Dia Gelangnya pakai besek. Ini semua bahan ini ya? Iya. Bahan alami sih. Alami semua ya. Semua clay. Besek. Semua payasannya. Payasannya gimana nih? Payasannya kita semua lokalan. Lokalan semua. Ya, dari arsitek buat payasan semuanya garapan semua kita lokalan. Oke. Tidak ada yang cari di luar. Karena kita saya sih terutama punya pedoman bahwa dari kita untuk kita. Ya. Apapun hasilnya, mau itu jelek mau itu bagus, dari kita untuk kita. Ya. Penting karya ini adalah karya untuk masyarakat yang ada di Banjarujung dan tentunya Kesiman. Ini ada arsitek nih tadi bilang. Siapa nih ke arsiteknya? Mungkin bisa di arsiteknya itu ada Gus Alit Toti. Ya, Gus Alit Toti. Ya. Itu arsitek Banjarujung. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah mengenal ya. dengan beliau. Beliau merupakan warga Banjarujung, mantan ketua pemuda juga. Oh, mantan ketua juga. Mantan ketua pemuda juga. Dan sampai sekarang beliau masih aktif dalam proses Gogo bersama Sekatruna Bineka Dharma. Masih aktif beliau ya. Masih di Banjar ya. Untuk berkarya juga masih ya. Ya. Banyak warga itu lagi nonton nih, malu kita. Iya. Oke, nanti selain Ogoh-Ogoh ini kan masuk nih ya. Nah, selain itu apa lagi teman-teman ikut di Kesanga Fest nanti? Kita ST Bineka Dharma ada mengikuti 3 cabang dalam Kesanga Fest. Ada cabur ya. Cabang olahraga. Yang pertama itu kebetulan ini Ogoh-Ogoh besar. Kita masuk 16 besar. Setelah itu kita ikut Belai Ganjur Ngarap. Belai Ganjurnya. Belai Ganjur Ngarap dan Lomba Sketsa. Oh, sketsanya juga. Ya, sketsa kita ikut. Jadi 3 itu kita ikut. Oke. Berpartisipasi. Khususnya yang Belai Ganjur sama ini ya, map ini ya. Ya, harus yang kita bagi waktu itu susah sekali. Karena kan jarak antara pentas Ogoh-Ogoh dan Belai Ganjur itu kan beda sehari. Ya. Besoknya. Untungnya kita dapat hari kedua. Hari terakhir ya. Hari terakhir dapat setelah sehari untuk latihan setelah pentas. Ya. Nah, selama berproses nih kini, proses bikin Ogoh-Ogoh ini apa kira-kira kerumitan untuk tahun ini? Kerumitan yang pertama itu tentunya dana sih. Oh, oke, dana. Karena seperti yang kita ketahui, wilayah Banjarujung itu sebagian besar adalah warga asli Banjarujung. Kurang adanya toko-toko dan lain sebagainya. Oh ya, nggak ada toko ya, rumah toko, semua ya. Kebanyakan rumah warga. Jadinya kita di sana agak apa namanya ya, kelemahannya di sana mungkin ya. Karena kan namanya Ogoh-Ogoh, kita harus bisa butuh dana yang pertama kan. Karena kalau kita udah ada dana, kita bisa leluasa untuk mengeksplor apa yang kita mau buat. Tapi itu tidak menjadi penghalang untuk kita. Kita usahakan dana itu dengan warga juga semangat,
Wah, warga juga ikut. Warga juga ikut, baik itu ada mungkin yang punya tempe rumahnya. Oh, ini Iya, sumbangan. swadaya masyarakat semua ini. Ada yang punya tempe, ada yang punya ini besek dan lain sebagainya. Iya. Ini panah-panah tieng dan lain sebagainya. Oh, ini ting. Ya, ini tieng ada kayu, ada diserut-serut kita serut lah. Oh. Ya, kita cari bahan lokal, nanti sisanya yang memang benar-benar tidak bisa kita ambil dari di sekitaran Banjar, baru mungkin kita beli. Oke. Tapi kalau dalam pembentukan anatomi Kerumitannya apakah ini apa? kerumitan di sini. Di mana ya ini ke? Oh Di ya. postur Gatot Kaca Bima ini. Heeh. Karena kan dia posisinya gini kan. Ya. Di sana teknik kerumitannya masang payasannya itu Oh, cukup ya. rumit. Karena Oh, iya, benar-benar. detailnya dia harus masuk ke dalam. Ah. Dan harus pas sesuai. Sekarang payasan gini, sekarang Gatot Kacanya gini. Kan di sana letak kesulitannya. Masukinnya, Untuk masangnya. nyari postur tubuh Gatot Kaca biar nggak kaku, dia posisi Biar gimana? sesuai. Gimana aja caranya Gimana biar orang kayak udah lemah lemah, ya. lesu, letih gitu kan. Gimana caranya biar lemu lah kayaknya. Biar nggak kaku gitu. Dari posisinya, dari apa untuk karakter ini kalau Iya. dapat semua, Iya. khususnya di Gatot Kaca yang udah letih lagi, sudah tidak berdaya lah, tidak berdaya lah. Oke. Ya sih ya. Berarti yang urus ada juga nih agak ribet nih Iya. di bagian apa ya? Pemasangan. Pemasangan ini. ini loh yang pertama ini, Ya. ampuk-ampuk yang di bawah ini. Tapi ini lepas Bisa lepas. Lepas. Bisa lepas. Kita buatnya ngulatnya beda-beda. Oh beda, Gatot nggak jadi satu ya. Gatot Kaca ngulat beda, Bima beda. Tapi ketika mau dipasang itu udah permanen las besinya. Oh. Jadinya oke. kita posisi ngecat dan masang payasan itu posisinya sudah gini. paten. Sudah paten. Permanen. Ya. Oh. Maka dari di sanalah kesulitannya karena posisinya udah paten. Oke. Gitu. Kerumitannya. Nah, dana ini kan dibilang dana paling susah. Nah, berapa dana untuk membuat ogoh-ogoh nomor 7 ini? Kita kalau kurang lebih menghabiskan dana ogoh-ogoh aja ya. Ya. Di luar pementasan itu 25 juta. 25 juta. Oh, 25 juta untuk ogoh-ogoh aja. Oke. Ya, 25 juta berarti ya? 25 juta. Oke. Ini nomor 7. 25 juta. Dan itu udah kadang-kadang bisa ya buat ya gitu. Kadang-kadang kan kira-kira. Kadang kan teman-teman di luar banyak yang dananya lebih dari segitu kan. Kita 25 juta ya kita usahakan lah membuat yang semaksimal mungkin gitu. Oke. Tanpa mengurangi esensi dari ogoh-ogoh itu sendiri kan. Mantap nih Ki ya. Nah, yang ada satu pertanyaan terakhir nih Ki, karena teman-teman juga bakal lanjut latihan nih ya. Iya, udah lanjut menunggu. latihan. Kira-kira untuk kedepannya nih Ki, khusus di Kesanga Fest ini kan acara yang luar biasa ya. Bener. Apa nih? Memberikan wadah buat teman-teman. Khususnya pemuda-pemuda ya di Kota Denpasar ya sebagai wadah yang luar biasa Mutiang. Untuk kedepannya nih gimana saran kedepannya untuk Kesanga Fest kedepannya? Oke, baik. Kalau dari tiang pribadi, saran untuk Kesanga Festival, semoga Kesanga Festival atau event Kesanga Festival ini tetap berjalan berkesinambungan ke depannya. Karena event ini sangat penting bagi kita khususnya anak muda di Bali dalam menjaga warisan budaya leluhur, tradisi yang sudah diturunkan dari leluhur penggelisir kita di Bali khususnya ya. Karena kalau bukan kita yang menjaganya, siapa lagi? Dengan adanya wadah Kesanga Festival ini mampu untuk menjaga dan membangkitkan semangat generasi muda dalam berkarya atau berkesenian ogoh-ogoh ini. Itu yang harapannya agar terus berkesinambungan ke depannya. Oke, ya langsung karo ya beli ya. Semoga nanti lancar ya semuanya. Sebelumnya sosial medianya dari ST Binaya ke Darmo ini, Iya. mungkin bisa di-spill dikit. Spill ya. Untuk sosial media ST Binayaka Darmo ada Instagram @ST Binayaka Dharma, N-nya 2, B-I-N-N. Binayaka Dharma.
Dan TikToknya juga ada @stbdjos. Ya, beneran? Iya beneran. STBD. @stbd.jos. Oke. TikTok STBD-nya ya. Nanti mungkin keseruan kita bisa dipantau lah Di live khususnya. di live ya. khususnya ya. Oke, ya. Sukses semua Niki. Siap. Tulus, ya. Terima kasih juga Ya, udah berkunjung. ya. Semua tiang Ke Banjar yang Ujung. ngampura Niki yang mengganggu kegiatan teman-teman semua. Sungkaran di teman-teman ya. Lancar semua loading. Astunggaro. Pawai ya, Doanya parade. juga. Sungkara semua. Semoga lancar sampai Ngerupuk. ngerupuk. Ya, ya. Oke, ya. Mungkin sekian ya. Kita tonton nanti ogoh-ogoh dari SC Binaya ke Dharma Banjar Ujung Kesima nanti di Sange Festival.